tes kriuk dulu. Nah, kriuk banget kan? Ini bahannya cuman dari kulit lumpia ya. Ini martabak yang lagi viral, martabak sakura. Dikemas seperti ini juga bagus banget untuk ide jualan ya friends. Aku buatkan juga saus Bangkok homemade dan lengkap dengan acar ya, supaya makan martabaknya makin nikmat. Oke, yang penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat bareng-bareng ya. Assalamualaikum, hello friends. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat online, dan semoga lewat video-videoku bisa terjalin keakraban. Dan terima kasih untuk yang selalu menemani aku masak ya. Oke, hari ini kita mau buat lagi cemilan yang viral ya. Aku mau buat martabak sakura. Nah, tapi sebelumnya aku mau buat dulu untuk acarnya ya, bahan pelengkap supaya makan martabaknya makin nikmat. Oke, ini ada timun mau aku iris-iris kecil-kecil seperti ini ya, memanjang kecil-kecil seperti ini. Bagian tengah timunnya atau bijinya nggak aku pakai ya friends, karena nanti nggak bagus aja tampilan acarnya. Oke, selanjutnya yuk kita buat cairan untuk merendam si timun ya. Ini ada gula 2 sendok makan dan garam setengah sendok teh ya. Dan ini aku tuang air hangat ya atau air panas. Fungsinya ya untuk melarutkan gula aja sih. Dan kemudian tambahkan cuka. Ini aku pakai cuka sekitar 2 sendok makan ya. Tapi untuk cuka sesuai selera ya. Kalau suka lebih kecut ya mungkin lebih banyak. Nah, selanjutnya masukkan si timun. Nah, kemudian direndam ya. Dan acar di sini aku nggak pakai bawang merah atau cabai rawit hijau ya. Ini untuk acar martabak biasanya sih kalau yang dijual-jual seperti ini aja. Jadi kalau buat acar itu perlu dimarinasi ya atau didiamkan beberapa jam ya, atau dimasukkan di kulkas didiamkan semalaman, itu lebih seger loh, lebih enak dan meresap larutannya ke timunnya. Oke, selanjutnya kita mulai membuat martabaknya. Ini ada daun bawang, ada bawang bombay, ada bakso atau pentol, ada telur ya, dan ada kulit lumpia. Dan yang terpenting ini bintang tamunya. Ini mie sakura ya. Mie ini mie legend, jarang banget orang jual ya. Dan alhamdulillah di dekat rumahku ada yang jual, makanya aku beli. Satu bungkus Rp3.000 ya friends. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita makan mie direbus dulu ya. Dan ngerebusnya jangan terlalu lembek, jadi agak setengah matang gitu supaya nanti teksturnya nggak benyek. Nah, seperti ini aja cukup. Selanjutnya masukkan telur ke mangkok. Aku pakai 3 butir telur ukuran besar. Dan kemudian masukkan bumbu mie tadi ya, masukkan semua. Dari bahan-bahan martabak ini, mungkin mie sakura ini yang agak sulit didapat ya friends. Tapi boleh ganti kok dengan mie yang lain ya. Nggak harus pakai mie sakura. Oke, selanjutnya masukkan bakso ya. Bakso tadi ini sudah aku chopper, banyak tadi 10 butir. Dan kemudian masukkan juga bawang bombay, daun bawang. Untuk bawang bombay aku tadi tuh pakai 1 biji aja ukuran kecil, dan untuk daun bawang aku pakai 4 batang ya. Nah, berhubung ini rasanya kurang asin, aku tambahkan garam, kaldu bubuk dan merica bubuk ya, sesuai dengan selera aja. Kemudian masukkan mie-nya. Tadi mie-nya sudah aku buang airnya ya. Jadi yang dipakai ini mie goreng ya friends. Kemudian aduk-aduk, campur-campur sampai merata semua. Nah, seperti ini aja cara buat martabak sakuranya, mudah banget kan? Dan selanjutnya yuk kita mulai menggoreng. Mulai masukkan kulit lumpianya ya. Ini aku pakai minyak nggak terlalu banyak. Ini aku pakai 4 lembar kulit lumpia ya. Aku susun seperti ini. Untuk minyak aku nggak pakai banyak ya, supaya nggak terlalu berminyak ya friends si martabaknya. Nah, kemudian ditutup seperti ini. Pokoknya caranya seperti orang yang jual martabak gitu loh friends.
Kalau wajannya datar ini lebih enak ya, berhubung ini wajannya seperti ini, jadi agak kesulitan saat melipatnya. Nah, seperti ini ketutup semua, supaya nanti nggak bleber keluar ya isinya. Saat menggoreng gunakan api sedang cenderung kecil, supaya matangnya merata ya friends, sampai ke dalam. Karena kan kulit lumpia ini tipis, kalau apinya kebesaran nanti cepet gosong ya. Dan harus dibolak-balik supaya permukaannya bisa garing dan warnanya cantik. Oh iya, untuk bahan pelengkapnya ya boleh ditambah sosis atau ditambah daging giling supaya makin mantul rasanya, atau ayam dicincang kasar ya. Pokoknya sesuaikan dengan selera aja. Oke, ini yang pertama sudah matang ya. Dan ini mulai aku tiriskan sebentar supaya minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian seperti ini hasilnya friends. Nih, mirip nggak dengan martabak asli? Ini aku ulangi lagi ya untuk cara gorengnya. Saat memasukkan kulit lumpia ini, kecilkan dulu api kompor ya. Kemudian masukkan mie-nya. Nah, seperti ini, diratakan dan kemudian ditutup ya. Dan ini aku pakai tangan. Pakai sutil agak kerepotan, makanya enakan pakai tangan seperti ini friends. Nih, cepet kan sat-set dianya. Tuh, meskipun agak sedikit panas, tapi masalah. Nah, seperti ini hasilnya lebih bagus bungkusannya ya. Ini tuh solusi paling mudah untuk buat martabak ya. Hanya dengan kulit lumpia kita sudah bisa buat martabak sendiri ya friends. Karena kalau harus buat kulit martabak sendiri itu agak ribet ya. Dengan cara ini lebih mudah dan hasil garing, renyah, pokoknya seperti martabak-martabak pada umumnya. Dan seperti yang sudah aku jelasin di awal video, ini bisa banget untuk ide jualan ya friends. Pasti bakalan diserbu karena ini memang enak banget dan mengenyangkan. Oke, martabak yang kedua juga sudah mateng, seperti ini hasilnya. Supaya lebih nikmat, yuk kita buat saus cocolannya ya. Ini ada cabai keriting, cabai rawit, dan bawang putih. Kemudian mau aku blender dan selanjutnya mau aku tumis ya dengan minyak yang sedikit aja. Cabainya tadi ini di blender kasar aja ya friends. Tumis sebentar aja, jangan sampai kering. Kemudian tambahkan air. Aku pakai air sekitar 300 ml ya, atau sesuai dengan selera aja. Untuk tingkat kepedesan, sesuaikan dengan lidah masing-masing ya friends. Kemudian tambahkan gula 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan saus tomat 3 sendok makan ya. Aduk-aduk kembali dan kemudian tambahkan setengah sendok makan larutan tepung maizena ya. Kemudian aduk dan masak hingga mengental. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian matikan api. Dan yang terakhir masukkan cuka ya, sebanyak 1 sendok makan atau sesuai dengan selera. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Gini aja cara buat saus sambal Bangkoknya. Jadi saus ini enak banget ya untuk berbagai macam cemilan, gorengan. Rasanya manis dan pedas, pasti semua suka ya dengan sambal cocolan ini. Oke, sekarang tes kriuk dulu. Nah, gimana? Renyah kan? Pokoknya ini teksturnya sama dengan martabak-martabak yang dijual itu loh, friends. Nah, seperti ini setelah dipotong. Jadi tadi ini menghasilkan 3 buah martabak. Setiap martabaknya aku potong menjadi 6. Untuk yang masih bingung mau buat cemilan apa, atau yang masih mikir mau buat ide jualan apa, buat martabak sakura yang lagi viral ini ya friends, lengkap dengan saus Bangkok dan acarnya. Nah, seperti ini, ngiler nggak tuh? Oke, waktunya ngicip. Seperti ini ya untuk ketebalannya. Untuk isinya padat banget. Dan ini mulai aku cocol ke saus Bangkoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget. Dan yang paling enak makan martabak itu anget-anget ya. Kalau sudah dingin tuh rasanya kurang nikmat aja. Ini tuh beneran enak banget. Kayaknya wajib coba deh. Kalau nggak coba bakalan rugi. Secara kan lagi viral ya.
Oke, sementara aku menikmati martabakku, kuucapkan terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih juga untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.